Selanjutnya, kalau sudah semua, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira yang kita impikan dan kita percaya murid kita itu bagaimana, Bapak dan Ibu? Silahkan dituliskan pada kertas post-it kita dengan warna orange. Bangsa dan keluarga. Jadi Bapak dan Ibu, benar-benar sesuatu yang kita impikan dan kita cita-citakan tentang anak murid kita. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kira-kira Bapak Ibu yang menurut cita-cita kita yang kita impikan, kira-kira di sekolah ini apa yang lebih kita utamakan? Nah, silakan kembali Bapak dan Ibu mengisi dengan kertas post-it. Untuk pertanyaan yang keempat, kita mengimpikan murid di sekolah kita ini sadar akan sesuatu. Nah, apa kira-kira yang kita impikan? Kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa. Nah, ini Bapak dan Ibu kembali menuliskan di kertas post-it warna hijau. Apakah yang kita impikan dan kita cita-citakan di sekolah kita ini kita paham bahwa titik-titik. Ini kalimat rumpang terakhir ya Bapak dan Ibu. Mohon dikerjakan dengan penuh semangat. Kita dalam jawaban kedua di post-it kedua, kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani. Betul seperti ini Bapak dan Ibu, iya. Kita impikan yang berakhlak, kemudian sehat jasmani dan rohani, mungkin guru olahraga. Ya. Kemudian kita memimpikan murid yang penuh semangat dalam belajar, ceria dalam ikatan etika, berbudaya dan beragama, memiliki keterampilan dan kemandirian dalam berbagai kegiatan sekolah maupun di rumah. Nah, ini betul lengkap sekali ya Bapak Ibu, memimpikan murid yang penuh semangat belajar, ceria, beretika, berbudaya, beragama, kemudian punya keterampilan dan kemandirian. Berikutnya, jawaban dari Bapak Ibu, kita menginginkan murid yang berakhlak, berakhlakul kalimat. Berikutnya, yang beriman. Kemudian, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berkarakter baik. Kemudian lagi jawaban Bapak Ibu, memimpikan murid-murid yang nasionalis. Nasionalis ini artinya apa Bapak dan Ibu? Apa arti nasionalis Bapak dan Ibu? Iya, berkebangsaan. Kemudian lagi berikutnya, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, disiplin, dan berprestasi. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, cerdas, berprestasi, berkarakter, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, yang memiliki karakter terbaik serta berakhlak mulia. Kemudian, yang mencintai budaya literasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, ya, ini pustaka, bagian perpustakaan. Ya, betul sekali. Kita memimpikan
murid yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia serta berprestasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jawaban rumpang tadi, jawaban kalimat rumpang tadi ini baru satu pertanyaan. Namun karena pertanyaan ini dijawab oleh Bapak dan Ibu yang berasal dari mata pelajaran yang berbeda, mungkin dari bidang berbeda, maka nanti ini yang akan kita satukan menjadi visi dan misi kita. Selanjutnya sudah bukan ya ini, jadi berakhlak, sehat jasmani dan rohani. Udah semua? Udah semua tetapi Baik, kita lanjut. Untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid harapan bangsa dan keluarga. Kemudian generasi penerus, kata Bapak dan Ibu. Kemudian harapan orang tua. Kemudian kita percaya bahwa semua murid itu terlahir baik dan memiliki potensi positif yang bisa diasah demi masa depannya yang lebih baik. Kemudian jawaban Bapak Ibu selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah masa depan suatu bangsa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Kemudian anak yang baik dan bisa menjadi orang besar di masa depan. Jawaban berikutnya, kita yakin bahwa murid-murid kita adalah siap diarahkan untuk menjadi murid yang kita impikan. Mereka siap untuk kita bimbing mengembangkan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, setiap murid kita percaya bahwa murid akan siap mengikuti arahan dari guru yang baik dan akan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah cerdas, berkarakter, dan bisa berprestasi yang bisa mengharumkan nama negara. Yang terakhir, kita percaya bahwa seorang anak dengan potensi yang besar yang nantinya akan menjadi penerus terbaik bangsa. Itulah jawaban-jawaban kita Bapak dan Ibu untuk kalimat rumpang kita percaya bahwa murid. Jadi Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa murid itu adalah seorang individu, merupakan individu yang unik Bapak dan Ibu. Mereka punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan. Nah, berikutnya kalimat rumpang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Jawaban Bapak Ibu, sikap dan budi pekerti, kenyamanan belajar bagi murid. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan sopan santun, kemudian kedisiplinan, kemudian mengutamakan akhlak. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter murid yang mana nantinya akan diimbangi dengan pengembangan potensi-potensi siswa yang lain. Kemudian, di sekolah kita mengutamakan ilmu dan pembentukan karakter. Kemudian mengutamakan taat akan aturan dan jujur di setiap lingkungan dan warga sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan ilmu dan pembentukan karakter. Kemudian di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia, disiplin serta patuh menjalankan perintah Tuhan. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan penerapan budaya positif yang mengajak siswa untuk menunjukkan karakter positif. Apakah sebentar Bu Putri ya? Bu Vega, bukan. Bagusnya desainnya begini, satu persatu setelah dibacakan oleh Putri, intisarinya ketik langsung difokuskan biar nampak sama peserta. Kemudian nanti dari segi intisari yang sudah dibuat itu lemparkan ke forum, sepakati apakah pendapat ini sudah cocok, sudah kita sepakati, ada yang perlu dikurang, ada yang perlu ditambah gitu.
Sepakati satu-satu. Lanjut yang kedua, dibaca Putri, intisarinya ketik nampak di layar. Sepakati lagi dengan forum. Apa kira-kira ini ya? Sudah paskah ini? Sudah sepakatkah kita ini? Ada yang perlu dikurang, ada yang perlu ditambah gitu. Jadi masing-masingnya hasil bersihnya nampak gitu. Ada sepakat kedua, lanjut ke yang ketiga, lanjut ke yang keempat. Gak usah panjang-panjang Bu. Kalau kira-kira yang sudah sama, sudah berakhlak tadi, sudah saring-saring lagi yang berakhlak, yang lain lagi. Inti sarinya saja. Jadi yang pertama tadi ada berakhlak, sehat, semangat, ceria, mandiri, beriman, disiplin, tanggung jawab. Banyak itu tadi impian warga di sini, banyak itu yang pertama. Ya, ramah lingkungan, budaya literasi gitu. Sepakati, lemparkan ke forum. Apakah ini yang kita inginkan dari murid kita ke depan gitu? Perlu dikurangi. Mana yang kita utamakan? Perlu ditambah ya ditambah gitu. Deal cecik dulu itu bisa. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi sudah kita ulang lagi dulu dari awal buat kesimpulan Pak. Ya, simpulkan yang pertama. Yang pertama dulu. Kesepakatan yang pertama. Nah, jadi baik Bapak dan Ibu, dari pertanyaan rumpang yang pertama kita memimpikan murid-murid yang sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu di depan sudah kita tampilkan. Kita memimpikan murid yang nasionalis, Saja buat. beriman dan bertakwa, cerdas, berprestasi dan ramah lingkungan, memiliki karakter baik dan berakhlak mulia, mencintai literasi di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian Sepakati. ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi dari hasil yang Bapak Ibu tuliskan di depan, ke depan tadi, inilah poin-poin yang sudah kita ambil. Jadi ini adalah cita-cita kita untuk murid-murid kita di masa depan Bapak dan Ibu. Nah, dari 5 poin tadi, Bapak dan Ibu, apakah kita sudah sepakat kelimanya? Ataukah perlu kita tambahkan? Ataukah perlu kita kurangi Bapak dan Ibu? Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Boleh Bu. Nanti gabung menjadi sebuah paragraf. Mana yang didahulukan? Kayaknya poin nomor 4 tuh karakter terbaik dan berakhlak mulia. Rasanya kalau udah memiliki akhlak mulia itu karakternya baik. Ringkas menjadi pendek. Akhlak mulia itu kan gimana? Karakter aja. Satu aja. Berkarakter gitu. Diringkas saja Bu, biar nggak panjang. Berkarakter gitu. Apa lagi? Dia mencintai literasi di perlu sampai di sekolah dan di luar sekolah, berarti mencintai literasi saja mungkin. Ya Bapak dan Ibu, kalau mencintai literasi saja sudah tercakup kriterianya sepertinya. Berliterasi. Berliterasi. Terus yang nomor 3, cerdas, Berprestasi dan ramah lingkungan. ramah lingkungan tentu terpisah kan, tidak bisa digabung itu. Ramah lingkungan tersendiri. Sehat jasmani dan rohani. Cerdas, berprestasi. Sehat jasmani dan rohani. Yang penting